Gak bisa menikmati sampai dalam-dalamnya hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu saya kasih contoh lagi, kayak misalkan bukan cuma makanan, tapi pergi ke pantai, lihat senja, atau ya nggak tahu, itu saya belajar dari Bayu juga. Terus yang saya belajar, dia yang kasih saya contoh untuk be kind. Dan halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Parlan Gentayangan, teman-teman. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang bule ya. Kebetulan bule ini menikah dengan orang Indonesia. Nah, kita akan bertanya-tanya sama Mbak Clara ya, dari Spanyol. Gimana ceritanya dia sampai suka dengan orang Indonesia tentunya ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana dia mendapatkan izin untuk pindah ke Indonesia dari orang tuanya, teman-teman, atau bagaimana asal mulanya kenal sama suaminya ya, gitu ya. Oke teman-teman, kebetulan Mbak Clara ini sudah lama di Indonesia, jadi dia sudah pintar bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita langsung aja ya. Mbak Clara, mau tanya, kenapa bisa kamu suka dengan orang Indonesia? kenapa saya suka sama orang Indonesia? Orang Indonesia itu beda sama orang Eropa. Itu pertama. Saya bisa mulai kenal sama orang Indonesia itu 2012. Yang saya lihat pertama kali, orang Indonesia itu simple, sederhana, tidak terlalu ribet, terus ramah, suka bercanda, sama enak untuk mulai ngobrol. Maksudnya nggak susah, langsung bisa ngobrol sama siapa saja di jalan, gampang kenal sama orang Indonesia. Itu yang saya paling suka. Terus awal mula suka sama orang Indonesia kapan? Kalau kamu lagi libur, pasti lebih gampang. Kamu nggak terlalu stres, kamu fokus sama liburan, sama senang-senang. Jadi itu lebih gampang untuk kenal sama orang dari luar negeri. Saya semua steps yang saya lakukan sampai bisa menikah sama orang Indonesia itu karena awalnya mulai ngobrol yang enak, yang santai, terus abis itu mulai lebih intens. Dan saya pribadi cerita love story saya itu mulai waktu saya umur 22. Terus kayaknya maksudnya yang bikin saya enak sama orang Indonesia itu suami saya yang namanya Bayu. Karena saya kerasa kayak saya bisa discover new things, saya bisa belajar hal baru. Dia bawa saya memperkenalkan dunia kreatif, yaitu foto sama video. Terus dia juga waktu itu kerja sebagai event organizer, jadi yang bikin saya lebih kayak nggak bisa move on dari situ, dan akhirnya sampai pindah ke Indonesia, ke Jakarta. Ya itu kayak saya kerasa adrenalinnya untuk hal-hal baru. Kenapa hal baru juga termasuk misalkan
naik motor yang saya belum pernah. Terus saya mulai kerasa wah saya nggak pernah sama cowok kayak gini, karena di Eropa mungkin cowoknya lebih kayak undang kamu makan di restoran, terus misalkan mereka bawa satu jaket terus ditaruh di bawah pantat kamu biar kamu nggak kedinginan, kayak capek, bosen sama itu. Jadi aku waktu itu karena masih muda pengen diajak adventure, benar-benar kayak naik motor terus tiba-tiba ke hutan, nggak ada waktunya nggak penting, dan yang penting itu having fun. Itu yang saya kerasa waktu itu sama suami saya yang sekarang suami saya. Terus apalagi ya, saya mulai menikmati hal-hal sederhana yang saya belum pernah menikmati sampai momen itu. Kayak misalkan makan di warung atau di tempat yang akhirnya tempatnya nggak penting, tapi yang penting itu enjoy momennya sama orang itu, terus makanan enak. Dia itu orang yang bikin saya apresiasi momen-momen kecil atau hal yang sederhana untuk menjadi sesuatu yang mewah atau sesuatu yang bisa jadi kayak wow, berharga. Sampai sekarang saya kerasa orang Eropa itu bukan lebih materialistis ya. Di Indonesia ada juga banyak cowok cewek materialistis, materi. Tapi yang saya kerasa di Eropa itu semua orang gampang punya duit. Terus kadang-kadang orang punya duit nggak bisa menikmati sampai dalam-dalamnya hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu saya kasih contoh lagi, kayak misalkan bukan cuma makanan, tapi pergi ke pantai, lihat senja, atau ya nggak tahu, itu saya belajar dari Bayu juga. Terus yang saya belajar, dia yang kasih saya contoh untuk be kind dan belajar untuk bersyukur. Jadi sebelum itu saya orang yang sedikit pelit, jujur, orang yang mungkin cuma mikir tentang saya sendiri. Dan saya belajar dari orang Indonesia, itu kayaknya semua orang Indonesia punya hal ini. Orang Indonesia itu gotong royong kalau nggak salah. Terus orang Indonesia itu peduli sama keluarga, peduli sama teman-teman di sekitar, dan peduli sama orang lain. Komunitas Indonesia saling bantu sama orang Indonesia juga. Itu yang bikin saya wow, saya nggak pernah kayak gini. Saya dulunya lebih individual, kayak cuma mikir untuk apa yang saya dapat sendiri. Terus dia bikin saya open my mind in another way yang saya belum pernah sampai momen itu. Terus kenapa memutuskan menikah dengan orang Indonesia? Kenapa saya memutuskan untuk akhirnya nikah sama orang Indonesia? Gini, orang Indonesia dan apalagi cowok Indonesia ada banyak tipe-tipe ya, banyak macam-macam. Jelas nggak sama Baim Wong, sama Dodit Mulyanto, sama Raffi Ahmad, sama Deddy Corbuzier misalkan. Itu kan karakter yang super berbeda antara mereka, dan nggak bisa bilang semua cowok Indonesia begini, semua begini. Ada yang baik, ada yang lucu, ada yang gendut tapi lucu, ada yang cakep dan kaya, ada orang yang nggak terlalu kaya tapi ternyata punya good values. Nah, jadi saya nggak bisa bilang semua orang cowok Indonesia sama, tapi yang saya tahu itu jelas individu karakter dan orang suami saya itu dia orang baik, orang jujur, orang yang super kind. Maksudnya menurut saya dia orang yang selalu mikir sama orang lain. Malah kadang-kadang orang lain pertama baru dia.
terus dia orang baik hati, banyak orang merasa enak di sekitar dia dan banyak orang enjoy company dia. Terus selain itu saya bisa belajar banyak dari dia. Saya pasti nggak bisa nikah sama orang yang bikin bosen saya. Saya suka orang yang kreatif, orang yang punya skills mungkin yang saya tidak punya biar bisa belajar hal baru. Terus yang saya suka dari dia juga, dia suka olahraga, dia orang yang suka hal-hal yang sehat. Terus malah dia cakep menurut saya. Jadi itu kayak bukan yang paling penting tapi itu tambah, wah enak gitu. Terus bagaimana caranya bisa diizinkan menikah dengan orang Indonesia? Bagaimana diizinkan untuk menikah sama orang Indonesia? Sebelum saya kenal Bayu, saya tidak tipe cewek yang pernah bawa cowok ke rumah, atau saya tidak tipe cewek yang sering ngobrol-ngobrol tentang pacar-pacar saya di rumah, apalagi sama ibu saya atau sama bapak saya. Saya sering ngobrol sama mereka tapi mereka nggak tahu saya lagi PDKT sama orang, mereka itu nggak pernah tahu. Dan lucunya pertama kali saya ke Bali atau ke Bandung, supaya mereka nggak kaget kalau misalkan lihat foto atau lihat saya lagi sama orang Indonesia, saya suruh Bayu tolong bisa nggak ngobrol sedikit sama orang tua saya, mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, tapi pokoknya kasih tahu mereka kamu akan, dan dia sendiri malah dia dapat KTP, terus dia dikirim langsung ke orang tua saya biar mereka punya informasi kalau ada. Tahu ke orang tua saya. Dari momen itu mereka bilang ya udah kamu jauh, saya juga izin untuk pindah ke Indonesia. Mereka mensupport saya karena mereka mikir semua experience, pengalaman di luar negeri itu harus ada di semua orang, semua orang muda harus punya pengalaman untuk pergi sendiri, untuk belajar sendiri. Jadi mereka saling support saya, sangat support saya. Terus dari momen itu mereka hanya bisa percaya saya akan baik-baik aja, dan mereka hanya kayak mereka hope semuanya baik-baik aja. Terus setelah kenal sama Bayu, mereka lihat kayaknya dari mata sama dari senyum mereka, kita bisa dapat feeling bagaimana orang itu ya, nggak pernah bohong, feelingnya, intuition sama mata atau senyum itu jelas. Dan mereka dari pertama kali sangat percaya sama Bayu, sampai mereka support saya, dan kita nggak ngapa-ngapain untuk minta diizinkan untuk menikah. Bayu cuma ngobrol sedikit sama mereka, saya akan take care daughter kamu, I will take care of your daughter. Terus itu aja. Prosesnya nggak susah atau harus pokoknya di kultur, di budaya Eropa kan nggak ada kayak untuk lamar harus punya ini atau harus bawa emang nggak ada budaya. Mereka tahu orang itu baik, udah cukup, nggak usah tahu kerja di mana, malah nggak peduli. Maksudnya kalau bisa kerja di tempat yang interesting, menarik, ya bagus. Kalau misalkan orang itu punya duit atau bisa kasih everything that your daughter need, bagus. Tapi mereka pokoknya langsung yes ke Bayu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Salah Mbak Clara ya, dari kehidupannya dengan suaminya sampai bagaimana mendapatkan izin ya untuk menikah dengan orang Indonesia, dan tentunya juga mendapatkan izin dari keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Nah, sebelum sampai
sampai sini dulu bincang-bincang kita dengan Mbak Clara. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Untuk itu, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe akan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa di share ya ke seluruh dunia atau seluruh Indonesia lah, biar semua orang Indonesia tahu kalau ternyata kebanyakan orang bule juga suka sama orang Indonesia tentunya teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.